Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fida Samari dengan NIM 122370075 dari program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan valuasi tambang pada minggu keempat, di mana membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini mencakup 3 pokok pembahasan, di antaranya yang pertama adalah laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau individu dari aktivitas bisnis dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Laba menunjukkan keuntungan finansial yang diperoleh setelah semua biaya termasuk biaya operasional, pajak, dan pengeluaran lainnya telah dikurangkan. Laba dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada laba di mana pendapatan total dikurangi dengan biaya produksi atau biaya langsung. Yang kedua adalah laba bersih, di mana laba yang tersisa setelah semua biaya termasuk operasional, pajak, dan biaya lainnya telah dikurangi dari pendapatan. Nah, yang kedua ada arus kas. Arus kas dalam pertambangan adalah aliran yang masuk dan keluar dari operasional pertambangan selama periode tertentu. Hal ini mencakup semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan penjualan mineral. Dan yang terakhir ada neraca. Neraca dalam pertambangan adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan tambang pada titik waktu tertentu. Neraca ini memberikan gambaran tentang aset dan kualitas penambangan perusahaan yang membantu dalam profibil perusahaan. Berikut adalah komponen utama di dalam neraca kas. Yang pertama adalah aset-aset dibagi menjadi 3, yaitu aset tetap atau aset yang asli yang berumur panjang seperti pertambangan, seperti pembangunan dan infrastruktur lainnya yang digunakan selama operasi penambangan berlangsung. Yang kedua, aset lancar atau aset yang berumur pendek. Contohnya itu termasuk kas biaya utang piutang dan persediaan yang dapat dikembangkan dalam 1 tahun. Yang ketiga ada aset tak berwujud atau aset yang tidak contoh fisiknya itu contohnya ada hak paten dan merek dagang. Nah, yang kedua ada kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek perusahaan atau kewajiban yang contohnya adalah uang kas ataupun persediaan. Yang kedua ada kewajiban hutang, yaitu kewajiban yang berhak dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga ada kewajiban jangka panjang, contohnya seperti kewajiban dalam melakukan rehabilitas lingkungan, pemeliharaan alat, dan lainnya. Dan yang keempat ada investasi, di mana kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan dana atau aset di dalam suatu instrumen perusahaan atau proyek yang kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.